etis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, dan lain-lain. Setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya. Pergaulan masyarakat akan berjalan dengan baik jika berlaku baik dengan akhlak yang berisikan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap anggota dalam masyarakat itu sendiri. Akhlak yang berlaku dalam pergaulan lingkungan masyarakat antara lain: 1. Menunjukkan wajah yang jernih dan hati yang suci. 2. Menjaga lisan dan perbuatan. 3. Menghormati dan tegang rasa. 4. Saling memberi pertolongan jika ada anggota masyarakat yang membutuhkan. 5. Dalam pergaulan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. 6. Saling mengucapkan salam bila bertemu. 7. Menyesuaikan diri jika di majelis pertemuan. 8. Minta izin jika mau masuk rumah orang atau tempat-tempat lain. 9. Sopan santun. 10. Menjenguk orang sakit. 11. Bertakziah dan menyelenggarakan upacara pemakaman. Konsep-konsep dasar itu meliputi kebudayaan, tradisi, pengetahuan, ilmu, teknologi, norma, lembaga, seni, bahasa, dan lambang. Seseorang yang punya kepribadian teguh dengan aturan yang ditanamkan dalam dirinya. Oleh karena itu, dia tidak mudah goyah dengan pengaruh lingkungan. Ciri-ciri kepribadian tersebut secara kontemporer bisa diistilahkan sebagai integritas. Contohnya, orang yang mengutamakan agamanya tidak akan terpengaruh oleh lingkungan sosial untuk korupsi. Orang yang punya kepekaan sosial sehingga mampu mengutamakan kepentingan orang lain. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hubungan sosialnya yang harmonis. Sebuah aturan yang universal itu tentu akan mengarahkan manusia untuk bisa menjaga hubungan baik dengan sesama. Contohnya, orang yang religius pasti dia akan mengutamakan kepentingan orang lain. Problem solving adalah pemecahan masalah. Sejauh mana individu dapat mengatasi atau menyelesaikan konflik dilematis antara pengaruh lingkungan sosial yang tidak sesuai dengan nilai atau aturan dengan integritas pribadinya terhadap nilai atau aturan tersebut. Individu yang punya kepahaman terhadap tindakan orang lain yang menyimpang, tetapi dia tetap mendasarkan keputusannya tentang nilai atau aturan yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Contoh, seorang murid yang tidak mau ikut-ikutan temannya mencontek saat tidak diawasi oleh gurunya. Karena ia tetap menjunjung tinggi nilai kejujuran, dia tahu penyebab perilaku teman-temannya yang mencontek. Kecerdasan dalam berpikir dan memahami itu sangat dibutuhkan untuk menilai suatu perbuatan tersebut benar atau salah. 2.3 Pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter melalui kerjasama keluarga, sekolah, dan masyarakat. Untuk merealisasikannya, pendidikan berbasis karakter sudah tentu bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui lembaga pendidikan formal, tetapi juga menjadi tanggung jawab berbagai pihak, terutama lembaga pendidikan informal yang dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan non-formal yaitu masyarakat. Peranan ketiga lembaga tersebut tentunya menghasilkan peserta didik yang cerdas, terampil, dan tentunya mencerminkan nilai-nilai etika, agama, dan budaya bangsa. Banyak faktor menjadikan pendidikan berbasis karakter penting untuk diterapkan di Indonesia. Sebagai contoh, terjadinya fenomena mencontek, tawuran antar pelajar dan mahasiswa, perjokian dalam pencarian kerja, perselingkuhan, korupsi,
drama yang sering terjadi dalam rapat legislatif, dan berbagai kejadian lain yang tidak mencerminkan seorang terpelajar. Selain itu, pendidik memberikan contoh kurang baik kepada peserta didik, seperti dalam ujian nasional guru memberi jawaban kepada siswa, padahal seorang guru merupakan tokoh panutan bagi anak didik. Kejadian-kejadian ini memberikan gambaran bahwa generasi kita berada pada kondisi yang memprihatinkan. Karena itu, implementasi pendidikan karakter sebagai wujud perbaikan karakter menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Pengembangan pendidikan berkarakter melalui keluarga. Agar implementasi pendidikan berkarakter dalam keluarga menjadi optimal, diperlukan penanaman nilai oleh orang tua. Secara umum, 9 nilai luhur yang diakui oleh semua agama dan perlu ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Nilai-nilai ini akan bermakna atau menjadi optimal bila ada teladan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Oleh karena itu, tidak cukup dalam bentuk kata dan kalimat, tetapi orang tua harus mampu menghadirkan suasana dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Pengembangan pendidikan karakter melalui sekolah. Di sekolah, penerapan pendidikan karakter perlu didasarkan dengan prinsip-prinsip yang bernilai. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pendidikan karakter di sekolah meliputi: A. Nilai-nilai menjadi dasar etika peserta didik perlu disosialisasi. B. Identifikasi karakter secara menyeluruh seperti pemikiran, perasaan, dan perilaku. C. Melakukan pendekatan yang efektif untuk membangun karakter, menciptakan komunitas sekolah yang memiliki kepedulian. D. Menghargai semua peserta didik dan membantu mereka untuk sukses. E. Menumbuhkan motivasi. F. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggung jawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama. G. Pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter. H. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra. I. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter. J. Manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik. Secara umum, Jamal 2011 menyimpulkan bahwa optimalisasi pendidikan karakter juga dapat dilakukan dengan cara: A. Pendidikan karakter secara terpadu melalui pembelajaran baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. B. Pendidikan karakter secara terpadu melalui manajemen sekolah yang dikelola melalui bidang-bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Unsur-unsur pendidikan karakter yang akan direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan meliputi nilai-nilai karakter, kompetensi lulusan, muatan, dan pembelajaran nilai-nilai karakter pembinaan peserta didik. Penerapan manajemen pendidikan karakter harus bersifat partisipatif, demokratis, elaboratif, dan eksploratif. Dan yang terakhir, C. Pendidikan karakter secara terpadu melalui ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra didesain secara profesional sehingga menjadi wahana efektif dalam pembentukan karakter berbasis potensi diri. Pengembangan pendidikan karakter melalui masyarakat. Dikarenakan figur publik biasanya menjadi acuan warganya, selain itu media informasi turut berpengaruh dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga menjadi bermakna. Bila informasi yang disampaikan oleh media memperhatikan norma yang berlaku, jadi pendidikan karakter harus tertanam dalam berbagai level kehidupan, bukan hanya sekolah yang bertanggung jawab. Karena itu perlu dimulai dari diri sendiri dengan pedoman nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa, sehingga pendidikan karakter terimplementasi secara menyeluruh dan tinggal menjaga konsistensinya. Harapannya mencetak siswa yang memiliki karakter kerjasama positif dalam mencapai kesuksesan, tidak hanya mengandalkan kemampuan kognitif. Kerjasama positif berarti interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Penanaman pendidikan karakter, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, atau masyarakat.
Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pendidikan keluarga mewujudkan kerjasama dan keselarasan program pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat sebagai trisentra pendidikan dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya berprestasi peserta didik. Pendidikan pengembangan pada keluarga merupakan pendidikan yang pertama dan utama yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku individu. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama yang paling tidak tersiapkan belum sinergi pendidikan di sekolah, keluarga, dan masyarakat, berbagai ancaman terhadap perkembangan generasi muda. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini berarti kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia di Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas. Pendidikan sekolah berlangsung dalam institusi persekolahan dengan waktu, materi, serta tempat yang diatur sedemikian rupa sehingga disebut sebagai pendidikan formal. Nilai-nilai karakter ditanamkan ke dalam pribadi peserta didik melalui 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, guru menekankan bagaimana peserta didik yang menjadi pelaku karakter bangsa dan gurunya menjadi fasilitator yang mengarahkan peserta didik ke arah pengembangan karakter. A. Menentukan sendiri. Setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat. B. Menolong sendiri. Masyarakat didorong untuk menolong diri mereka sendiri. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian. C. Pengembangan kepemimpinan. Pemimpin lokal memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memandirikan kelompok untuk mengembangkan masyarakat secara berkesinambungan. D. Lokalitas. Partisipasi masyarakat akan berjalan secara maksimal apabila masyarakat mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam program-program yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. E. Keterpaduan pemberian layanan. Setiap organisasi yang ada dalam masyarakat secara bersama-sama melayani masyarakat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. F. Mengurangi duplikasi jasa. Masyarakat perlu mengkoordinasikan segala bentuk pelayanan, keuangan, dan sumber daya manusia. G. Tanggung jawab kelembagaan. Lembaga pendidikan harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu berubah. H. Pembelajaran seumur hidup. Peluang untuk belajar secara formal harus tersedia untuk semua anggota masyarakat dengan beragam latar belakang.